Dewan Dakwah. Bisa cek di Grup. Dewan Dakwah dibentuk sebagai mesin pembangkit tenaga listrik yang ditempatkan di belakang rumah dalam suatu tempat yang dirancang khusus di bawah tanah supaya tidak menimbulkan kebisingan. Fungsi ini membuat Dewan Dakwah dapat menerangi umat tanpa menimbulkan suara berisik dan polusi yang bersifat politis. Itu natsir umum ketika mendirikan Dewan Dakwah. Ini kita mulai dari saja. Kemudian ada namanya Raja Rambosoli, ini teman beliau seperjuangan, mengatakan bila jalur politik tak bisa, tetapi perjuangan Islam tidak boleh berhenti. Ini penting bagi saya untuk mengingatkan kembali karena hari ini jauh lebih. Ada satu buku ditulis oleh Yusuf Qaradawi, itu hampir 1000 halaman. Judulnya Fikih Jihad. Terbitan Mizan tahun berapa, segini tebalnya, warnanya hijau apa, coklat hitam. Dari sekian hampir 1000 halaman itu ada 2 halaman, 2 kali nama naksir disebut. 2 kali disebut nama naksir sebagai apresiasi bagi teman-teman saya, sahabat saya gitu kan, yang berjuang tidak di tengah segala kekurangan menghadapi misionaris Belanda dan Jerman serta dari luar, itu tetap melakukan gerakan dakwah. Pesan-pesan ini diterjemahkan di era Pak Swada menjadi dakwah pedesaan dan terpencil bla 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 bla. Kemudian di era berikutnya fokus kita adalah hari per hari ini adalah pendidikan. Tapi yang terlewat justru peran politis yang tidak buat berisik gitu. Ya tadi kalau kita baca ulang pesan penaksir itu nggak berisik. Artinya memang sangat strategis. Sehingga statement yang dibuat itu memang berkualitas. Nah, mengembalikan fungsi ini tidak gampang menurut saya. Dan ini sudah mulai ditinggalkan. Kita tak paham. Jadi tekanan setelah kepemimpinan Pak Bang Hussein khususnya, Bang Hussein Umar, itu yang tekanan cukup kuat. Saya berharap saya berharap kita pengurus Dewan Dakwah Depok khususnya mau membaca satu buku yang ditulis oleh Ketua Dewan Dakwah setelah Pak Natsir, namanya Dr. Anwar Haryono. Diterbitkan di Depok begitu, di Jakarta gitu. Judulnya Perjalanan Politik Bangsa. Itu kecil saja. Itu penting kita baca untuk melihat seperti apa perjuangannya bersambung dari awal sampai terakhir Orde Baru. Sampai itu menurut saya buku rangkuman perjuangan umat itu yang cukup komprehensif untuk melihat seperti apa sebetulnya tugas dakwah kita ini. Ya, itulah kenapa Dewan Dakwah tidak pernah bersentuhan dengan Muhammadiyah, diametral dengan NU, dengan Perti, dengan semua. Kenapa? Tidak berebut lahan dakwah. Gak mau dia. Dia mengerjakan lahan-lahan yang belum digarap atau tidak tergarap oleh ormas-ormas Islam, menjadi perangkai semua. Ya, kita lihat ada tokoh NU di situ, tokoh Abdul Rashid ada di situ, almarhum, kemudian Muhammadiyah juga. Nah, sekarang ini nggak bisa. Orang itu termasuk yang marah dan capek. Karena kita kalau ke Dewan Dakwah warnanya udah agak seragam gitu, nggak menarik lagi, nggak ada pelangi di situ. Udah seragam mau kalau nggak jenggotan, celana cingkrang, agak longgar. Ya kan udah nggak menarik. Dulu tuh indah sekali pemandangan Dewan Dakwah itu di era orang tua kita. Karena memang mazhabnya apa? Tidak pernah kita tidak mau cari khilafiyah. Itu prinsip bagi dalam Dewan Dakwah. Menurut saya Pak, saya sejak kecil Pak, sejak SD diajak abang saya itu keliling-keliling, ketemu orang tua, Ibnu Skarim, Asbal apa, kemudian Bahrum Ahmad, Bahrum Saleh, tua-tua kan abang saya bingung sama abang saya kadang yang udah tua semua. Nah, dari itu untuk Dewan Dakwah Bahrum Jamil, yang tua-tua semua. Nah, ternyata mereka adalah orang-orang yang memang meninggalkan Pak Natsir. Nah, ini harus kita bangkitkan kembali. Kenapa saya katakan kembali berbentuk Dewan Dakwah dalam arti sesungguhnya, dan itu bisa kita melihat dari Depok. Tentu kita merumuskan hal-hal fundamental yang prinsipal, setidaknya untuk Depok. Itu terkatakan kalau Bang Asep itu batuk, mikir bupati atau kota. Batuk itu harus berkualitas. Misalnya ada presentasi bangun gereja gak jelas tuh di daerah mana gitu, Sukamajaya. Batuk aja udah pusing orang Depok bikinnya. Misalnya saya lihat ada apa itu presentasi itu, ada pemurtatan tuh, batuk begitu Hasan pusing kepala wali kota. Artinya kita punya peta dakwah.
Hari ini kita mau batuk, bom, saya buta darah tidak perlu dong. Lagi lo sakit katanya, sakit. Batuknya Bang Hasan itu Pak Ketua itu harus buat wali kota bingung. Maksudnya apa ini? Begitu. Nah, alhamdulillah ini saya kali depan dan bagaimana kita merumuskan itu tentu mau tidak mau harus luasan kita harus lebih luas. Saya kira buku Pak Anwar harus kita baca, kemudian tentu kamar yang lain. Berikutnya yang ketiga, yang penting saya kira kita dalam waktu dekat harus juga mendekatkan pada persoalan umat. Hari ini kita harus ambil peran bagaimana mengembalikan kejayaan umat. Setidaknya di Kota Depok. Coba di Indonesia ada jangan cerita lah ya, bagaimana kita harus jujur, walaupun kita bukan partai akan Islam menjaga jarak sama dengan semua Islam katakan gitu, tapi menurut saya itu juga bagian dari harus yang kita kerjakan. Ya, kawan-kawan yang aktif di partai politik juga harus melakukan pemberdayaan buat umat Islam. Saatnya pilih partai Islam, misalnya itu harus pilih masif, jangan jaga rumah lu gitu. Ya karena di Dewan Dakwah ini dirumuskan apa yang harus dilakukan secara politik. Gereja itu soal politik, bukan soal politik, ya kan? Sekolah juga soal politik, ada yang nggak soal politik. Nah, tinggal bagaimana kita merumuskan dengan bahasa tadi yang tidak berisik. Nah, jadi bagaimana merumuskan muatan politik kita tapi tidak berisik. Itu yang kecerdasan itu yang harus kita miliki dan itu mungkin nanti lewat media bla bla bla. Ketiga, terakhir keempat, kalau tadi kita sebaiknya tidak terikut dengan arus besar yang seolah-olah ini saya punya. Saya medsos sekarang menjadi segala-galanya. Tapi menurut saya kita back to basic. Menurut saya selain itu semua yang bisa dikerjakan oleh musuh-musuh kita juga dan lawan-lawan kita juga, yang hari ini hilang justru pendidikan langsung, kanalisasi, langsung visual, pengajian kecil. Saya bersyukur dikasih kesempatan walaupun tidak sebulan sekali ngasih ceramah di Albab, walaupun kadang-kadang absen dan luar kota. Menurut saya itu efektif, nggak perlu lama-lama. Tapi materi yang kita susun memang terkait dengan kepentingan umat kita hari ini. Saya walaupun sebentar agak lumayan lah. Mana nggak bisa saya lepas beliau WA Pak Imam, saya sedang di kereta jadi nggak bisa ngejar ngasih materi tadi pagi. Maksud saya kembali kita menguatkan jemaah kita di masjid, di pondok dan di pesantren. Itulah saya nyentuh kenapa kita buat pelatihan di pesantren misalnya gitu ya, misalnya artinya kita kembali ke basis kita. Itulah basis yang tidak mungkin disentuh oleh yang lain. Hari ini udah pintar semua peserta, yang semua buat wah, tapi konsep tapi pendekatan pertemuan ini penting Pak. Darun Nadwah itu pertemuan Pak. Bagaimana Nabi secara rutin mengatur seperti apa setelah berkembang? Saya pikir itu yang tidak kita miliki. Salah satu kekuatan umat kita hari ini adalah kemampuan selain silaturahim adalah tabayun. Tabayun itu ya ada eye contact Pak. Nah ini saya pikir yang harus kita rumuskan. Menurut saya Dewan Dakwah kalau kembali ke situ ke Dewan Depok dia akan berbeda, akan dihitung dari yang lain. Kalau ikut mainstream kita kurang Pak, terlambat start kita dah jauh tertinggal dengan ormas-ormas lain, lembaga lain yang ada di Depok ini jauh tertinggal startnya. Tapi kita bisa curi start dengan teorinya Habibie, lompatan kodok, begin from the end, bisa. Dan itu bisa dengan kemampuan saya kenal saya bersama bertetangga Ustaz Buzon lama kami bertetangga di masjid yang sama. Kita punya kemampuan yang insya Allah bisa lah saling sedia. Pak Irwan ada begitu dulu saja kalau dipublis dahsyat sebetulnya muatan-muatannya. Cuma kita nggak pernah anggap. Saya termasuk membaca beliau ini. Iya serius. Cakep ya bahasanya. Bukan soal bahasa komunis. Bahasanya mantap. Jadi kemampuan menghubungkan fakta-fakta plus sedikit bohong nggak apa-apa. Namanya terus itu bohong. Itu udah begitu menulis sedikit bohong. Kalau nggak bohong nggak menarik. Begitu, ya kan? Saya coba mungkilkan satu kalimat untuk merumuskan perempuan tua. Untuk merumuskan perempuan tua itu ada lagu begini. Tetap cantik dan indah rambut panjangmu meski tak hitam lagi. Ya kan? Rambut panjangmu meski tak hitam lagi. Itu perempuan tuanya itu. Iya. Itu yang saya akan merangkai kata. Untuk orang tertarik. Ya, jangan alergi dengan sedih kan Pak? Tetap cantik dan indah rambut panjangmu meski nanti tak hitam lagi. Itu kan kalimat perempuan tua. Kan saya makan itu kan. Namaku saya begitu. Jadi dakwah kita begitu. Ya kan? Jadi
disajikan nggak berisik deh. Padahal ditipu ya senang orang itu. Nah, kita sekarang tipunya kita sesatkan umat ini ke jalan yang benar. Nah, itu yang saya maksud. Bagaimana Dewan Dakwah ini yang kalau batuk Bang Hasan mikir apa dia dipikir ya gitu. Sorry, Jadi gelengger. maksudnya begitu. Jadi saya bersedia membantu itu dan nanti kita sama-sama bersinergi lah insyaallah. Saya sudah sampaikan Pak teman-teman nanti. Tolong Dewan ini dan kita dengan Pak Ben kita bertemu yang sama-sama sedih kan. Dia gregetan, saya nggak kesampaian marah kami ini. Nggak sampai marah kami ini kepada mumpung kita di sini dikasih kesempatan sama meeting ini. Mungkin dari Dewan Dakwah Depok muncul satu nanti hal yang berbeda. Nggak harus sama pusat, nggak harus Pak. Nggak harus sama. Yang penting output yang dihasilkan adalah umat terjaga, kecerdasannya meningkat, politiknya juga tinggi, tapi tidak berisik kata Pak Nasir. Nah, Pak Nasir dulu itu. Dan ibaratnya adalah misal-misal di belakang. Politik ketinggiannya apa nih? Nanti sama-sama teruskan. Sama-sama terus ada orang PKS, ada orang PDB, ada orang umat, ada orang tidak, nanti teruskan. Gak bisa. Kita dari Dewan Dakwah Depok lah keluar kebijakan begini harusnya Partai Islam di Depok, gitu loh. Jangan dibalik. Begini harusnya PBB di Depok, begini harusnya Partai Umat di Depok, begini harusnya PKS di Depok, begini harusnya Partai Masyumi di Depok. Begitu dari Dewan Dakwah. Jangan dibalik. Begini mau Dewan Dakwah, jangan. Bang Hasan harus jadi presiden Partai Islam di Depok. Gitu. Terima kasih sekretariat itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau